mengayomi lain, ya itu tolong ditegakkan. Kan polisi itu kan sebetulnya sipil, bukan kombatan, bukan militer. Dasarnya adalah acuan hukum. Ini yang saya mendengar dari masukan-masukan segala macam. Jadi dibenerin total lah, kalau enggak beres. Kalau sampai ini nggak beres, siapa yang bertanggung jawab? Maaf, Pak Jokowi, Anda presiden. Polri di bawah Anda. Minimal setelah kasus ini Polri tidak lagi langsung di bawah presiden. Worst come to worst, balik lagi. Kalau nggak mau berubah, jadi seperti kombatan di bawah Menhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kembali kita jumpa lagi di video UI Watch ini, yang kali ini akan melengkapi, memberikan masukan, kajian dari hasil diskusi publik pada hari Kamis lalu mengenai kasus Sambo. Saya sebagai UI Watch mendapat masukan yang begitu banyak, dan dari masukan itu saya memperoleh gambaran yang lebih jelas bagaimana kaitan satu sama lain dan dahsyatnya mafia Sambo ini dalam bentuk Satgasus dari Polri. Pertama kali kami berikan apresiasi terhadap terlaksananya diskusi publik ini, yang merupakan kerjasama dari Pak Marwan Batubara CS dengan UI Watch, di mana dari UI sendiri sebetulnya kegiatan ini adalah pelaksanaan dari API, Aksi Penyelamatan Indonesia Jabar di Bandung, dan juga rekan-rekan yang lain, ARM dan sebagainya, yang kami coba ulas agar mendapat gambaran yang lebih jelas lagi. Karena kedatangan saya terlambat, tidak dari awal, jadi saya akan mensitir saja, melengkapi apa yang disampaikan oleh pembicara saat itu, yaitu Bapak Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sebagai penasihat dari Kapolri, Mbak kita Rahma Sarita yang kenceng, berani, dan siap tempur, dan tentunya Bro Alvin Lim dari LQ Law Firm. Tidak lupa juga Alvin Lim ini yang buat saya dahsyat dan bikin saya kaget-kaget karena begitu lengkap informasinya. Di samping juga tentunya masukan dari Pak Nelson Simanjuntak. Saya khusus ketika ngobrol dengan Bro Alvin Lim ini, saya cuma titip pesan, hati-hati bro, saya bilang. Sebab kalau model si mafia ini, Anda nggak bisa diapa-apain secara formal, dia akan kirim preman. Dengan judul preman. Ingat kasus Insinyur Hermawan diserang preman. Novel Baswedan, wah, dicari rekayasa macam, akhirnya ada polisi yang mengaku karena marah segala macam. Itu kan premanisme juga. Jadi cuman itu yang mereka bisa lakukan. Kalau preman kan susah urusannya. Jadi hanya orang jahat yang ada kaitan dengan apa yang Anda lakukan. Juga Mbak Rahma Sarita bukan tidak mungkin. Nah, bukan nakut, tapi ingat juga bagi masyarakat, kalau sampai ada preman yang nyerang saudara Alvin Lim, ini preman-premanan yang dikerjain. Seperti juga rencana yang gagal dari preman yang dikerahkan untuk kasus kilometer 50. Benang merahnya mulai kelihatan. Yang lain ingin saya sampaikan dari gambaran diskusi hari Kamis lalu tersebut adalah ternyata Satgasus ini menjadi pengendali dari Polri selama ini, dengan dana yang dapat dikatakan tidak terbatas,
dari sumber yang cari sendiri, disebut ilegal, yang ternyata terindikasi kuat sumber dari judi-judi online, sumber dari barangkali narkoba, nggak tahu, atau meres kiri meres kanan. Tapi saya mempercaya ada indikasi dari pembicara yang mengatakan jumlahnya triliunan. Di medsos bisa saja dibilang hoax atau enggak jelas, tapi ditemukan dana ratusan miliar. Rumahnya si Freddy Sambo ini nggak jelas ada di mana, ada ruang rahasia segala. Namanya juga media ya, kita lihat aja. Tapi pertanyaan yang pertama adalah, siapa sih otak sebenarnya? Kemudian, apa maksud dari Kapolri Bapak Tito Karnavian dulu membentuk Satgasus ini yang awalnya adalah informal atau non formal, baru kemudian diformalkan. Tapi dengan sikon atau catatan tetap nyari duitnya sendiri. Itu logikanya bagaimana nggak tahu tuh. Logika dalam arti kata, lah kalau duitnya nggak dari anggaran terus dari mana gitu. Kalau bisa nyari sendiri, apa benar? Tapi saya pribadi berterima kasih, tanda petik, ke bro kita Freddy Sambo ini yang justru membuka apa yang terjadi di Polri saat ini. Dan dahsyatnya, mafia Satgasus ini sudah menulari sampai ke jenjang struktural yang paling bawah, tidak semua, pada beberapa sampai ke tingkat polsek. Kasus yang di Lembang itu jelas tuh gaya-gaya mafianya, purnawirawan TNI, mantan Dandim, yang udah pasti orang jujur sampai dia bekerja kembali jadi supir, direkayasa karena meludah jadi ini, wah berantem ditusuk macam, nyatanya dimain-mainkan. Untung Polda Jabarnya kencang, mulai diusut ulang. Anda bisa bayangkan kalau level Kapolsek saja sudah seperti itu, seperti apa. Di medsos lagi, Polwan yang baru lulus kerja, dia protes keras karena disuruh merekayasa investigasi dia, dan karena dia tidak nurut, dia dilempar ke tempat lain. Ada lagi berita di medsos, kanit atau apa namanya, serta di salah satu wilayah Polsek atau Polres mengundurkan diri karena nggak tahan. Jadi yang gambaran kita apa? Masih banyak polisi baik yang juga nggak nyaman dan gerah, tapi mereka tidak dalam posisi menghadapi mafia dengan dana yang tidak terbatas. Tambahan lagi, di medsos silakan, kalau hoax dibantah aja. Ada Kapolres atau Kapolsek yang harus nyetor tiap bulan 500 juta. Kalau rumors yang udah rame itu kan, jangan lapor polisi lah, kalau Anda hilang kambing nanti hilang sapi. Itu memang jadi sesuatu yang memang real seperti itu. Nah, dahsyatnya saya sebut dengan mafia. Saya nggak memilih kekaisaran, saya sebut dengan mafia. Bagaimana dengan dana yang dahsyat ini membiayai operasional hitamnya, termasuk menjinakkan dan mengarahkan pihak kelompok orang tertentu agar mendukung gerakan-gerakannya. Surprise, LPSK secara terbuka dalam kasus mafia Sambo ini menolak sodoran amplop coklat yang diberikan terbuka. Cuman satu yang berani nolak dan terbuka, yang lain meneng-meneng wae. Jadi saya bahkan bukan cuma minta maaf pun enggak. Saya angkat topi ke Kompolnas, khususnya Pak Benny Mamoto, memohon maaf ke publik karena sudah terjebak mengikuti senario dongeng cerita yang diluncurkan oleh mafia Sambo ini. Yang lain Komnas HAM, Komnas Perempuan, saya sebut itu aja jelas. Jangan heran kalau putusan arahannya, rekomendasinya mendukung, membenarkan, mengarahkan agar senario ini pelecehan seksual menjadi sumber utama dari kasus ini, bukan mafia segala macam. Makanya Komnas HAM bunyinya aneh-aneh. Kalau Komnas HAM saya bilang udahlah, Anda nggak usah banyak ngomong lagi lah.
jejak digital Anda di kilometer 50 udah saya ngomong kencang itu harus ada itu. Sekarang aja jejak digital hari ini ngomong ini, besok ngomong beda segala macam. Kalau memang Anda tidak terima amplop, bicara ke publik, bantah omongan saya. Dan Anda bersumpah di depan publik dengan kata-kata yang kira-kira saya atau kami bersumpah tidak terima amplop. Kalau kami terima amplop, kami minta Tuhan atau Allah menurunkan laknat kepada saya atau kami dan sekian turunan kami. Ngomong terbuka di publik, saya akan minta maaf. Kalau enggak, udah Anda nggak usah ngomong lagi lah, udah paham saya. Saya dengan latar belakang bisnis, saya ngerti. Dan memang Sambo nggak bodoh itulah, dia kan main di kiri kanan. Sehingga menjadi berat, kenapa? Banyak yang terlibat, itu yang 61 orang. Saya kira ada ratusan lah. Kalau sampai ribuan, puluhan ribu, enggak. Ada yang bilang ratusan. Nah sekarang pertanyaan lagi yang sederhana. Ada 3 Kapolda yang langsung ketemu berembuk. Kapolda Metro Jaya, ditambah dengan peluk-pelukan kalau nggak ada hubungan emosional yang dekat. Kemudian Kapolda Jatim katanya dan Kapolda Sumut berembuk. Apa yang dirembukan? Ini berita dari medsos, bantah aja. Tentu arahnya mengarahkan mendukung agar skenario yang disiapkan oleh mafia ini berjalan sebagaimana diharapkan. Cuman skenario-nya karena kepepet terbuka di luar kendali mereka, bolak-balik. Skenario-nya pelecehan ini, pelecehan itu, segala macam. Dan Komnas Perempuan jadi lebih jenaka walaupun menjadi kelihatan, maaf ya, TOEL-nya itu dengan berdasarkan peri kemanusiaan. Waduh, hebat. Ginilah ya, Anda jangan pakai logika untuk mencari pembenaran. Karena yang logis itu belum tentu benar. Yang benar sudah pasti ada logikanya. Itu emak-emak yang ditahan sama bayinya di daerah, kok Anda nggak berisik sih? Itu ada alumni UI yang nggak saya sebut nama, udahlah bro, ya Anda berhenti aja lah ya, nggak usah argumentasi. Nanti kalau Anda dibilang terima amplop kan repot juga. Ya, Bro Seto Mulyadi, sama-sama kita alumni dari UI, udah nggak usah lah ya Anda tampil gitulah. Maaf saya ngomong agak kencang, sama-sama alumni. Anda nggak suka kita ngomong, kita ketemu sebagai sama-sama alumni UI. Jadi nggak usah beli begitulah ya. Jadi sasaran yang akan dicapai oleh mafia ini adalah agar semuanya publik terbawa arus dengan skenario ini hanya masalah pelecehan seksual. Nah sumber utama problem masalah tantangannya bahwa Satgasus ini adalah mafia yang ngendalin judi online, itu dilupakan publik. Jadi ini masalah harga diri, udahlah harga diri kok susah amat. Bikin skenario yang memperkosa ini, gotong itu. Kemudian kalau nggak memang ini cuman masalah sepele, kenapa bukti-bukti CCTV dihilangin semua? Perintahnya, kalau nggak perintah komandannya siapa yang berani lakukan itu? Terus dari Polda Metro Jaya, Kapolres khusus datang, Kapoldanya menang-menang aja itu. Kali ini Kapolda tidak bunyi. Kalau kilometer 50, waduh jimbring ini, jimbring. Ini ada apa sih? Paham, peluk-pelukan. Kira gitu. Silakan publik menilai sendiri. Saya hanya menggarisbawahi dan saya mendapat gambaran jelas dari masukan-masukan para narasumber hari Kamis tersebut. Jadi sekali lagi khusus saya ulangi. Bro yang di Komnas HAM dan Komnas Perempuan, berani nggak bikin pernyataan di publik? Kami tidak disogok, kami tidak terima amplop. Kalau kami terima amplop, kami siap menerima laknat dari Allah sampai 7 bulan. Berani nggak ngomong gitu? Udahlah jangan pakai gulak-gulik cara argumentasi mencari pembenaran lah. Kalau orang lain bisa Anda kibulin, jangan dianggap kita nih bego-bego juga seperti Anda berusaha begonya orang lain. Janganlah. Capek gua kuliah nih, kita dari UI capek juga, ketawa kita. Jadi istilahnya apa? Ya Anda dibayar supaya berbunyi mendukung skenario mereka sehingga tertutup. Istilahnya tertutup sumber utama Satgasus ini yang jadi mafia. Nah kemudian saya akan bicara dari perspektif organisasi dan manajemen. Situasi Polri yang seperti ini, yang saat ini masih di bawah langsung Presiden, Presiden tidak bisa cuci tangan. Anda yang paling bertanggung jawab. Responsibility-nya ke Anda, nomor 2 baru Kapolri. Jadi dengan Pak Presiden dia cuma memberikan instruksi,
sampai 4 kali. Waduh, kalau saya instruksi sebagai presiden atau atasan langsung Polri 4 kali juga Kapolri yang mengalami kesulitan, ngomong ke beliau, saya nggak mau lagi, sudah 4 kali. Anda ngerti nggak aspek perspektif leadership, apa maknanya itu? Maknanya kan simple. Jadi jangan mengarahkan orang untuk berspekulasi dengan persepsi, apalagi opini, bahwa bisa saja, wah ini cuma pencitraan nih, cuci tangan kan. Orang nggak ngerti manajemen boleh cuci tangan, tapi orang ngerti akan ketawa. Anda bukan tugas tanggung jawab, bukan cuma ngomong, bukan cuma perintah. Hasil dari perintah Anda dijalanin nggak? Atau pencitraan, cuman itu. Dan lebih dasar lagi, jangan-jangan juga sudah menikmati hasil kerja dari Satgasus ini sehingga rikuh. Kenapa rikuh? Ya barangkali hasil kerja kota Satgasus ini kalau dia ditekan, apalagi Sambonya ditekan, dia buka, wah rame ini. Masukan dari narasumber asik tuh. Kalau kejaksaan nggak nurut untuk menuntut bla bla, bahkan barangkali juga pengadilan saya nggak tahu, dibuka aja kejaksaan kasus gedung kejaksaan yang terbakar, yang disalahkan tukang-tukang puntung rokok. Aduh, otaknya bagaimana tuh? Bukan tidak mungkin yang lain seperti itu. Pengalaman pribadi ketika saya ikut demo Pilpres yang lalu itu, Brimob pada baik tuh, yang datang dari daerah, kita ngobrol, muda-muda dari Sumatera Utara, Medan, macam-macam, bahkan ada yang sholat di jalanan bareng-bareng. Tapi begitu maghrib saat kami sudah pulang, teman-teman ngasih tahu, bang itu diganti yang baru-baru, beringas pakai masker. Waduh, itu yang ada yang digebukin, diuber-uber. Ini siapa? Bukan kerja dari itu mafia Sambo ini? Nah ini jasa-jasa dia. Duitnya banyak, nyogok kiri, nyogok kanan segala macam. Dan mudah-mudahan Pak Kapolri tidak terjebak dengan kerangka kerja mereka, sehingga Kapolri pun menjadi dalam posisi yang sulit. Saya memahami kalau Pak Kapolri, Pak Sigit dalam posisi yang berat, tapi saya hanya merekomendasikan jangan lihat ini sebagai masalah, lihat ini sebagai peluang untuk Anda benahi Polri habis-habisan. Nggak usah takut lah, ya kalau kita beneran kita punya prinsip, nilai-nilai hidup kita jadi segala macam. Yang lain kami sangat amat merekomendasikan, mengusulkan, menyarankan, jangan cuma dibubarin, ya, diaudit. Siapa yang terlibat, kemana duitnya, berapa duitnya, jangan cuma dibubarin. Jadi nggak jelas kemudian siapa ininya, otak dari sini. Nggak enak sama Pak Tito Karnavian, hubungin aja. Kami siap kok bantu Anda kalau perlu. Dan kembali saya ingatkan sekali lagi, sulangkan ini penting. Tolong Pak Presiden, ya, Anda tanggung jawab terhadap sikon Polri yang sudah mengerikan ini. Bukan cuma lapor kambing hilang malah jadi sapi yang hilang, tapi lebih dahsyat dari itu. Khawatir nanti kalau publik mengarah kepada bukan cuma persepsi tapi opini, oh Anda juga sudah menikmati hasil kerja dari Satgasus yang ilegal, inilah kan repot. Pertanyaannya bagaimana ke depan? Itu pertanyaan. Wah banyak masukan. Komentar kami antara lain, polisi ini yang jelas lah ya. Saya ikuti media sosial dari Mbak Irma Huta Barat, dari Dr. Koni Rakudini, segala macam, saya belajar banyak. Jadi memang polisi jangan diarahkan jadi kayak tentara. Yang secara fisik aja dandanannya udah kayak tentara, kombatan, dengan kualifikasi yang waduh di kiri kanan luar biasa itu. Itu kan anggarannya, ada anggaran kan untuk mencapai kualifikasi itu. Anggaran untuk kualifikasi yang tidak ada urusannya dengan polisi. Jadi buang-buang anggaran gitu loh. Jadi tolonglah dengan terlibatnya pengayoman, pelindungi, mengayomi lain, ya itu tolong ditegakkan. Kan polisi itu kan sebetulnya sipil, bukan kombatan, bukan militer. Dasarnya adalah acuan hukum. Ini yang saya mendengar dari masukan-masukan segala macam. Jadi dibenerin total lah, kalau nggak beres. Kalau sampai ini nggak beres, siapa yang bertanggung jawab? Maaf, Pak Jokowi, Anda presiden.
Polri di bawah Anda. Minimal setelah kasus ini Polri tidak lagi langsung di bawah Presiden. Worst come to worst, balik lagi. Kalau nggak mau berubah, jadi seperti kombatan di bawah Menhan lagi. Ketahuan, jadi Menhankam lagi. Khusus buat Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam. Ini juga tugas tanggung jawab Anda, Pak Mahfud. Kabari apa yang kami bisa bantu. Tapi Anda sudah berbunyi, kami menilai cukup keras, tapi nggak cukup hanya dengan berbunyi yang keras. Tolong langkah konkret Anda, bantu Presiden untuk berani mengambil keputusan yang tegas dan benahi Polri dengan kasus ini untuk menjadi Polri yang sebagaimana seharusnya. Kalau didiamkan kita lihat. Kemudian nyimpang sedikit, tapi terkait. Itu Densus juga apa-apaan sih ya kelakuannya kayak gitu, pakai masker tutup kayak ada apa itu. Kenapa tidak ada Densus anti PKI gaya baru yang nyusup kiri kanan itu? Islamofobia kan, Islamfobia kan jadi memang benar diarahkan, itu kan kerjaan dari PKI gaya baru itu. Percaya nggak percaya silakan, mari kita berdiskusi. Jadi sekali lagi saya sampaikan, Pak Presiden, ini adalah tanggung jawab Anda, Pak Kapolri, jadikan ini peluang untuk Anda benah habis-habisan Polri. Bebenah Polri yang sudah amburadul seperti ini jauh amat lebih penting daripada sibuk membangun infrastruktur yang fisik dan kelihatan. Atau memang mampunya cuma itu. Ini infrastruktur yang intangible, yang tidak terlihat, yang memang kalau orang nggak mampu nggak akan bisa ngebenahin. Ngelihat aja nggak mampu kok. Apa cuman kemampuannya itu? Main capacity-nya baru bisa melihat kerjaan yang kelihatan secara fisik. Belum mampu menghargai, ngebenahin, membangun kerjaan yang tidak terlihat. Seperti ngebenahin Polri, ini jauh lebih penting ketimbang sibuk membangun IKN dan lain sebagainya. Barangkali itu yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah dikoreksi. Kami mendapat sumber dari masukan rekan, dari medsos, juga dari beberapa acara-acara di program-program TV yang kebetulan saya lihat. Saya salut kepada salah satu TV swasta yang berani menayangkan berulang-ulang. Tumben nggak ditegur, tumben nggak ditelepon. Kenapa? Karena rupanya biasa telepon ini ya mafia Sambo ini. Kok berani Siluang TV ini? Ya, udah paham lah TV siapa ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.